Yamaha Racing merupakan salah satu motor yang cukup legenda di Indonesia ya. Komunitasnya banyak, populasinya banyak, pokoknya cukup disegani lah. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini pengen meminang racing, tentu saja harus tahu sebelumnya kekurangannya, penyakit khasnya. Nah, untuk tahu itu, kali ini saya sudah berada di bengkel spesialis racing yaitu King Ajalara, atau kalau di bahasa Indonesia kan King Jangan Sakit. Ini berada di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Saya akan masuk dalam tentu saja untuk menemui mekaniknya ya, spesialisnya King, pengen nanya-nanya detail penyakit-penyakit khasnya dan solusinya sampai ke biayanya. Yuk kita ke dalam. Nah ini teman-teman, kita sudah ketemu dengan ahlinya. Halo Mas, Bang Mas, atau Om nih? Mas saya ya. Oh Mas Rizal, oke Mas Rizal. Mas Rizal, jadi saya pengen tahu nih seluk-beluk tentang King nih. Jadi kalau teman-teman lagi kepengen beli King, apa aja sih penyakit khasnya nih Mas? Biar saat udah dapet nggak nyesel, nggak jadi bangkrut gitu, banyakan duit ngabisin buat benerin gitu. Ya apa kalau aja Mas? Misalkan mau beli sih yang utamain sih mesin sehat. Nah sehat tuh apanya nih? Mesinnya kalau bisa yang dapatnya yang full ori. Diutamakan lagi nyari sasis yang masih bagus. Oke, kita urut aja deh dari mesin. Mesin kan tadi harus bilang full ori. Mesin tuh kayak gimana tuh? Satu sih apa dari aja bagiannya kan banyak tuh. Satu ya dari blok. Kalau masih bisa dicek di ori apa enggak, karburator ori apa enggak. Diutamakan kalau bisa ori. Oh, ori itu berarti benar-benar masih bawaan motor ya? Pokoknya masih produk Yamaha juga. Oh gitu. Takutnya udah dikasih yang KW gitu ya? Itu. Kalau itu udah sampai kayak gitu ya mungkin biaya bisa lebih banyak lagi. Oh gitu. Nah ngeceknya tuh apakah harus dibongkar atau hanya bisa dari suara atau gimana tuh Mas? Kalau mungkin dari suara mungkin boleh dibilang sedikit orang ngerti, paham. Tapi kalau bisa kita buka dulu, misalnya buka dari head aja kan cuma baut 4. Itu udah bisa kelihatan kok. Ori apa enggaknya. Ada kode-kodenya gitu atau gimana? Ada. Kalau misalnya dari kode mungkin kita harus buka semua blok. Oh. Cuma kalau kita lihat buka head aja, itu ketahuan masih orinya gimana tuh? Mungkin kalau ori, liner tipis. Kalau belum tebal, kalau tebal udah pasti OB. Oh, udah overbus ya? Tukang bubut. Oh gitu, oke. Masih bagian mesin apa lagi tuh Mas selain itu? Yang utama banget? Utama banget sih emang ya tampilan satu, kayak bak kanan kiri. Ya sasis lah penting mah. Oh sasis kalau penting. Oke, sasis gimana tuh? Bagian mananya tuh? Apa semuanya? Kalau sasis kalau bisa sih jangan yang udah las-lasan. Bagian mana yang biasanya suka dilas? Biasa las dari bagian bawah bootstrap sama bagian belakang. Emang suka patah atau gimana? Biasanya keropos. Oh keropos. Kalau King banyak keropos. Oh dari deket footstep sama bagian buntut belakang. Buntut bagian bawah dudukan jok. Oh gitu. Dudukan joknya. Utamanya sih di situ kalau buat sasis King. Kalau area komstir gitu suka ada keropos atau kerusakan? Kalau komstir jarang. Oh nggak jarang. Jarang. Pokoknya bagian bawah sama atas aja King sih. Oke. Nah tadi masih ngomongin sasis. Kalau bagian suspensi gimana Mas? Wah suspensi. Urgent nggak? Nggak terlalu urgent. Kalau itu masih ibaratnya harga juga masih agak murah. Oh gitu. Masih bisa terjangkau. Wajar lah kalau sekarang King udah nggak ada barangnya yang baru. Jadi paling second ya jatuhnya pasti ada perbaikan setiap beli. Oh, oke. Nah, kalau dari bagian kelistrikan ada nggak Mas bagian-bagian yang penting banget gitu ya paling dilihat dari gitu atau yang kadang kalau rusaknya bikin bangkrut gitu? Oh, nggak ada. Kalau King saya paling dilihat aja kabel bodinya masih utuh atau enggak. Kabel bodi ya? Ya, kabel bodi. Ada yang sering ini nggak sih Mas? Kadang-kadang mungkin rawan konslet gitu nggak sih? Biasanya banyak kalau King. Banyak. Bagian apa Mas? Bagian dari speedo. Kalau yang rata-rata udah nggak pakai speedo, masuk ke lampu air. Oh, jadi kalau speedonya udah nggak ada tuh rawan banget. Soalnya kan langsung kebuka. Banyak lubang di batok lampunya itu. Jadi kalau nggak pakai, kan terbuka dia. Buat jalan ngeri-ngeri aja. Oh, oke. Itu kelistrikan. Tapi saya penasaran lagi Mas, balik ke mesin boleh ya? Iya. Kalau bagian karbu itu rawan ini nggak sih? Kalau karbu sih sebenarnya karbu dari King tuh rawannya problem nggak sih? Problemnya satu, setelannya. Setelan itu gigi. Bisa dapet settingannya. Itu paling karena dari nozzle-nya selek. Nozzle. Jadi nozzle nggak bisa dikencengin. Banyak kan orang di lem
atau diganjel. Nah, itu yang bikin error. Itu tuh yang di bawahnya main jet bukan sih? Iya main jet, Heeh. atasnya. Heeh. Nah, itu kebanyakan racking select. Oh, di situ. Gitu. Oh. Kalau udah itu udah pasti masalah. Itu gimana dong penanganannya? Paling di sini bisa bubut. Oke, Dan masih oke, dikasih oke. garansi. Oh, Kalau gitu. nggak enak bisa dibalikin lagi. Oke. Terus kalau bagian kayak transmisi, kopling itu ada suka problem nggak sih, Mas? Ada Kalau penyakit khas? transmisi jarang banget ya. Jarang banget. Paling di kopling. Kopling gimana tuh? Kopling biasanya cepet haus. Hausnya tuh karena pemakaian atau Kebanyakan olinya itu masukkan air. olinya masukin air? Lu dari mana, Mas? Karena kalau air racking ada selang hawa. Heeh. Nah, selang hawa itu banyak yang nggak dipakein selang. Nah, dari situ. Kalau kita nyuci kadang masuk. Malah masuk ke semprot. Nah, Jadi itu. campur air, jadi ya bikin haus ya. Haus kopling kapat cepet habis. Ada ini nggak, Mas? Kalau kemasukan air ada cirinya nggak sih? Kayak gimana sih? Ya mungkin satu kopling keras. Oke. Masuk ke gigi transmisi itu agak keras. Oh, Itu udah pasti masuk air. udah pasti masuk air? Iya. Itu aja. Hal simpel ya padahal ya. Simpel cuma selang Jangan hilang aja. selang ya. Selang hawanya dia itu. Catat tuh teman-teman. Terus apalagi nih, Mas? Kalau kayak tangki gitu rawan keropos nggak sih, Mas? Dibilang rawan sih ya nggak juga. Cuman kalau kebanyakan orang kan jarang dicampur oli. Ya mungkin itu. Terus kalau lama ditaruh ya kalau bisa sih tangki dikeringin aja. Oh, kosongin aja Kosongin malah. aja. Oh gitu, biar nggak keropos. Iya, jadi kan lama-lama ngembun banyak air di dalam. Oh gitu. Oh ya, kalau air ringin aslinya masih pisah ya, oli sampingnya Oli samping ya? bisa. Itu kalau misal kita nemu yang mau kita incer ternyata udah pakai campur nih, Oh, ya. itu bisa dibalikin nggak sih? Bisa cuma paling ya kalau emang paling banyak kan sekarang second pompa olinya. Kalau nggak masih bisa diservis kok. Oh masih bisa. Masih bisa diservis dia. Terus kalau udah sebelumnya lama pakai yang langsung campur itu ada ini sih, Mas, resiko nggak sih? Sebenarnya Lebih aman yang masih pisah atau campur? kalau tergantung orangnya. Gimana tuh? Kalau orangnya demennya ngebut-ngebutan, Heeh. geber-geberan, mending dicampur. Malah mending campur. Mending campur. Oh. Jadi nggak kurang-kurang oli. Kalau gitu. yang buat standaran, ya bagusnya pakai pompa. Jadi nggak ribet, nggak bawa oli. Oh gitu. Oke. Oke, apa lagi ya teman-teman? Mungkin ada yang penasaran bagian lain. Bagian lain apa lagi, Mas? Mungkin, Mas. Mungkin sih kalau buat Ini pokoknya pokoknya patokannya saya orang awam pengen punya air king. Apalagi tuh yang harus kalau buat patokan? air racking satu terutama saya emang satu di blok sehernya itu. Blok. Kalau yang udah seri-seri Y kan 95 ke bawah. Nah, itu yang banyak Seri dicari Y? orang. Iya. Seri Y ya. Itu itu masih impor. Masih bawaan Jepang? motor banyakan Jepang. Oh. Kalau seri YP udah dari sini. Dari 96 ke atas sudah YP. 2000. Oh, malah 2000. 2000 udah mulai YP, YP1, YP2. Terakhir kan 2009 Oh, YP2. Oh, itu YP2. Itu udah masuk ke breakdown. Kalau biasanya nyari motor yang bloknya masih seri Y dan ori Sebaiknya. baiknya. Nah, tapi kalau dapatnya tahun muda nggak mungkin dong seri Y. Iya. Pasti dapatnya YP. YP. Nah, ditambahkan ya kalau emang mau beli motor kalau bisa buka head dulu. Dilihat. Sorry, Mas, balik, Mas. Tadi kan kepengen banget kalau bisa yang Y. Itu kelebihannya apa sih? Satu ya boleh dibilang sih emang bahan beda banget ya. Bedanya itu apakah keras atau kuat ataukah gimana sih, Mas? Satu ya emang keras. Dua kuat. Dia memang kan masih lisensi Jepang. Oh. Masih Jadi awet banget. awet banget. Dan itu bisa halus banget suaranya. Suara halus. Suara halus, kuat, Kuat, tahan panas ya. Jadi Buat jarak jauh aman. nggak mungkin gancet ya. Nggak mungkin maksudnya. gancet. Asal nggak oli sampingnya nggak kering ya. Satu ya, baliknya ke oli-oli juga. Oh gitu. Kemudian tadi Y dari tahun berapa sampai berapa, Mas? Ya mulai dari 83 83 sampai sampai 99. 99 itu Y. Y masih Y. Ada Y berapa gitu, Mas? Y1 Huh? Cobra termasuknya sampai tahun 90 sampai Y2. Oh. Nah, sana sampai 90 udah masuk ke master. Gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman beli racing pastikan banget tuh berarti bloknya harus sesuai dengan tahun keluarannya ya. Iya. Tapi kalau tahun muda tapi dapatnya pakai blok Y, seneng dong harus. Seneng banget, apalagi yang ori, oversize kecil. Widih, Rezeki banget. rezeki Gitu. banget itu. Oh gitu. Oke. Apalagi, Mas? Yang harus kalau bisa harus motor. Satu utamain sih surat ya.
Oh, Nomor surat. mesin, Baik lagi ya, gitu. surat karena pengaruh banget ya. Heeh. Terus cocokin banget ya, nomor rangka, nomor mesin ya. Iya, itu utama juga. Tapi kalau yang benar-benar utama banget kalau buat motor sih sasis kalau bagi saya. Penting sasis, kalau sasis bagus, mesin masih bisa kita rapihin. Satu lagi mas, mesin tuh suka ada kadang meler-meler nggak sih, bocor-bocor oli gitu? Pasti ada aja di racking sih. Itu paling nggak fatal, cuma paling ganti seal, ganti packing udah cukup. Itu aja. Sebelum pembuangan baut olinya retak atau pecah itu aja. Botol? Baut oli pembuangan. Oh, Itu yang sering itu. racking tuh pecah atau retak gitu. Oh, sering? Udah pasti bocor mulu. Oh, itu karena ngencenginnya ke terlalu Dia kan karena baut oli terlalu mepet sama sasis. Sekarang kalau kuncinya yang tebal mungkin kalau pas ngebuka ada gitu. pecah retak. Jadi harus terlalu pakai dorong. tipis dong. Minimal banget dia kunci shock. Jadi yang nggak paham harus hati-hati ya. Itu hati-hati banget. Hal kecil tapi sangat krusial ya. Itu paling seringnya di racking itu. Oh gitu. Kesalahan dari kuncinya aja. Mas ngomongin oli, dia tuh pakainya olinya berapa mili sih mas? Oli mesin? Oli mesin air racking standarnya 650. 650 mili. Cuma kalau kita pakai buat harian ya pakainya 700 mili. Ditambahin? Tambahin sedikit. Dia pakai saya berapa ya kalau yang buat gearboxnya? Kalau saya sih kebanyakan pakai 1030. 1030? Akhirnya encer ya? Agak encer, jangan karena nggak kebakar juga. Cuma iya buat sih. kopling sama pelumasan rasio aja. Enteng biar enteng muter ya? Putaran lagi enteng. Kalau oli samping? Kalau samping Rekomendasi? Rekomendasi sih Kalau ya. harian pakainya apa mas biasanya? Ya pokoknya sih saya kebanyakan Idemitsu nggak apa-apa. Asal ya mas. Apa yang sering saya pakainya sih Eneos. Malah Itu Eneos. lumayan bagus. Oh. Banyak kan saya sini semua pakai Eneos. Harga sekitar berapa? Harga sekitar 40-45an, beda-beda toko. Seliteran ya? 0,7. Oh 0,7? Dia tuh segitu tuh bisa dipakai berapa lama mas? Berapa kilo ya? Kalau hitungan kilo mungkin kurang lebihnya ya 500 kiloan. Lama juga ya? Jauh Lama, juga ya? lama. Saya botol itu habisnya lama ya habisnya ya? Lama, tapi tergantung settingannya juga sih. Oh, bisa Mau diborosin, bisa atau diritin? enggak, iya. Diborosin diritin tuh efeknya seperti apa sih mas? Selain lebih ngasep biasanya ya? Satu ngasep, kedua ya mungkin busi cepat mati. Oh, Buat kotor, ya iya, kita harus kotor. rajin-rajin servis aja. Oh gitu. Tapi buat pelumasannya bagus ya? Lebih Mas, ya? bagus. Karena ya boleh dibilang buat kiber-kiberan oke lah. Cuma kalau busi berapa mas? Busi yang biasa-biasa paling 10 sampai 15. Kalau kebanyakan kita pakainya yang 40 ribuan. Lumayan awet. Oh, awet bagus. NGK atau apa mas? Yang G-Power. G-Power. G-Power lumayan bagus. Oke. Nah sekarang ngomongin biaya-biaya ini mas. Kalau servis rutin berapa mas di sini mas? Servis rutin sekitar 150-an sampai 200. 200. Itu apa aja yang dilakukan? Kita buka blok, karburator, cek kopling, cek kaki-kaki lah rantai, seal-sealnya. Buka blok sampai dibersihin semuanya? Iya. Salurannya itu? Iya. Transfer pot semuanya mas? Semua dibersihin lagi, sekitaran segitu harganya. Oke. Pengerjaan berapa lama mas? Ya, minimal 1 jam sampai 2 jam. 1 jam sampai 2 jam. Kalau servis berat? Servis berat, kita belah mesin ya, tergantung kembali ke orangnya. Mau pakai barang ori lumayan. Ya kalau yang sekitar, kalau barang ori sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Oke. Kalau yang biasa-biasa ya mungkin 1 sampai 1,5-an. Maksimal 2 juta. Itu udah plus ongkos. Oke, udah terima beres ya? Iya udah beres. Kalau tadi tuh yang blok kan pengen banget harus kalau bisa yang ori ya. Kalau misal dapat apes nih udah overbus terus garapannya nggak bagus, nggak rapi, kepengen balikin ori, nyari berapaan tuh, sekitar berapa? Nah, sekarang variasi sih kebanyakan sih kalau seri YP baru ya. Ori tokonya sekitar 1,60. Kalau mau tinggal pakai sekitar 1,8. Itu udah baru, udah termasuk enak buat harian. Oh gitu, 1,8. 1,8. Itu dapat blok, packing, seher, ring. Tinggal pakai. Oke. Tapi kalau buat seri Y lumayan. Y sampai berapa? Sekitar secondan aja 2 juta. Awal 2 jutaan. Second itu. Itu seri Y ya. Tapi masih ada barang? Ya paling nyari-nyari sama temen. Siapa yang punya, kalau mau dijual. Oh gitu. Iya. Harus ke maklar. Iya, banyak maklar di sini mah. Oke. Biaya apa lagi yang sering kalau ke bengkel apa lagi mas biasanya mas? Ya paling rantai sih kebanyakan, kalau kalian di rantai. Oh rantai malah.
Kadang langsung buat di geber-geber ya. Geber-geber itu rantai kalah habis. Gear set ganti berarti rantai sama gear berapa tuh, Mas? Kalau gear set ori sekitar 200, pemasangan mungkin 50.000. 50.000 ya. 250-an. Masih terjangkau kan. Satu lagi, Mas. Kalau kita lagi ngincer motor nih, ada sebaiknya kita tes kan, kita tes jalan ya. Rasanya harusnya seperti apa, Mas? Kalau rasa sih ya mungkin susah juga dibilang, kalau settingannya lain-lain. Oh gitu ya. Kalau jangan geol-geol gitu kali kalau Racing kan emang termasuk bilang motor yang responsif. Kalau responsif masih enak, boleh dicoba. Oh gitu aja. Kayaknya udah lumayan lengkap ya teman-teman. Ngobrol singkat kali ini bahas tentang racing. Jadi kalau teman-teman lagi mau beli racing second, udah tahu kan poin-poin pentingnya tadi itu, mulai dari utamanya mesin, bloknya harus ori. Jangan ragu-ragu untuk minta dicek, dibongkar, jangan sampai udah overbus. Terus sasis tadi jangan sampai udah keropos di deket footstep dan bagian belakang. Kelistrikan juga jangan sampai udah pada konslet, karena repot dong harus ngerapiin kabel atau harus ganti kabel bodi ya Mas. Terus apa gitu tadi ya? Ya lainnya sih standar lah ya. Kayak tadi cek-cek seal takut ada yang bocor gitu. Paling servis rutin aja. Rutin aja. Mas, Eriking Ajalara buka tiap hari kah? Buka tiap hari. Jam berapa? Mau dari jam 9 sampai jam 5 mungkin. Sampai malam juga nggak apa-apa sih. Malam berapa? Numpangnya juga kayaknya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi terima kasih Mas Rizal. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, apa lagi ya? Jangan lupa follow IG-nya kami, Otomotif_TV. Sampai jumpa.